Makasih. Jadi surat atau letter sebenarnya dibagi menjadi dua. Oke. Formal letter atau surat resmi, dan satu lagi informal letter atau surat pribadi atau personal letter nanti. Surat resmi biasanya surat yang disampaikan oleh individu ke sebuah instansi, atau sebaliknya, instansi ke individu. Bisa pula antar instansi loh. Nah, biasanya menggunakan bahasa yang formal dan baku untuk tujuan bisnis, pekerjaan, dan lain-lain. Jelasnya akan dibahas pada video berbeda ya kalau ngebahas tentang formal letter ini. Sedangkan surat pribadi atau personal letter adalah surat yang dikirimkan kepada individu lainnya yang kita kenal. Bisa teman, keluarga, kerabat, pacar, dan lain-lain. Tujuannya biasanya nggak cuma ngasih informasi aja, tapi jika untuk menyapa, juga biasanya tujuannya untuk menyapa, bisa menanyakan kabar, atau bercerita tentang pengalaman pribadi. Dan bisa juga menceritakan tentang perasaannya, baik itu perasaan sedih, senang, atau mungkin marah. Jadi dari situ kita tahu ya, social function atau the purpose of personal letter itu ada dua. Yang pertama adalah to inform atau memberikan informasi kepada seseorang. Yang kedua adalah to strengthen the bond between them, atau memperkuat ikatan di antara yang berkirim surat tersebut. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara membuat surat pribadi itu dalam bahasa Inggris? Jadi pada dasarnya surat pribadi itu harus setidaknya memiliki beberapa komponen atau struktur. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dalam personal letter biasanya ditulis date atau tanggal ya, biasanya diletakkan di sebelah kiri atas. Sebenarnya nggak wajib sih kiri atas, bisa juga bisa juga kanan atas gitu ya. Kemudian harus ada address. Ada yang tahu address itu apa? Yes. Address itu adalah alamat orang yang kamu kirimin surat. Kemudian ada ini nih, salutation dan name. Salutation dan name ini adalah sapaan, greeting and the person's name you are writing to. Sapaan kepada orang yang kalian kenal. Beberapa salutation yang biasa digunakan dalam surat pribadi bahasa Inggris itu biasanya kata dear, kemudian dearest, sweetheart, ada darling, my dear, my love, dan lain-lain. Penggunaan salutation ini tergantung dari seberapa kenal atau seberapa dekat kamu sama orang yang kamu kirimnya surat. Yang paling netral biasanya menggunakan kata dear kalau diikuti dengan nama gitu. Kalau nggak begitu terkenal agak aneh ya kalau menggunakan kata sweetheart, padahal kenalnya baru beberapa kali ketemu atau nggak terlalu kenal terus udah bilang sweetheart ya gitu ya, nanti bisa dijewer. Selanjutnya ada introduction. Nah, introduction ini biasanya adalah pembuka surat. Biasanya dimulai dengan menanyakan kabar atau menceritakan surat sebelumnya. Kalau misalkan ini adalah surat kesekian, kalian misalkan sebelumnya sudah berbalas surat ya, kamu mungkin mengulang kembali surat sebelumnya, menyebutkan surat-surat sebelumnya ya. Tapi intinya adalah ini adalah opening atau pembukaan surat tersebut. Kemudian intinya ada di body di sini. The main part of the letter. Biasanya di sini terdiri dari kamu mau ngomongin apa di sana, sebutin aja gitu, ceritain aja apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ingin beritahukan dan seterusnya. Selanjutnya kalau sudah body ada closure. Closure ini berarti closing yaitu bagian yang mengindikasikan kalau surat itu akan segera berakhir gitu ya. Kemudian selanjutnya ada complimentary clause. Complimentary clause itu ekspresi sederhana. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak gini nih, surat ini hormat saya, dariku, gitu ya. Kalau zaman dulu, dariku yang menunggumu, Kalau dalam bahasa Inggris biasanya banyak ya, bahasa Inggris itu banyak, biasanya kan yours, kemudian ada with love, ya itu, sincerely yours atau all the love, lagi ya, all the best, much love, best wishes dan lain-lain ya, banyak pokoknya. Kemudian setelah complimentary clause ada signature. Signature itu dalam bahasa Indonesia artinya tanda tangan ya. Tanda tangan atau nama di sini biasanya ya. Kemudian dan terakhir ada postscript. PS disingkat. Itu postscript biasanya adalah pesan tambahan yang ingin disampaikan. Misalkan nih kamu pengen cerita sesuatu di body tapi lupa gitu ya. Terus kamu buat pesan tambahan di PS ini atau postscript ini. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya surat ini ada kata NB-nya di belakang ya, notabene.
Nah, setelah tahu struktur atau komponen surat pribadi, kita sekarang lihat contoh dari surat pribadi, ya, atau personal letter. Nanti kita bersama-sama akan bahas strukturnya atau bagian-bagiannya. Kita lihat, ini ada surat, alamatnya di Big Street, Metro Lampung, ya. 13 of August 2020. Dear June, it's a great pleasure to receive a letter from you. I'm sorry I haven't written for a long time as I was busy with my exams. You know, I can't say that I have some definite duties, but I try to help my parents as much as possible. As for me, I hate doing the dishes, but I like to tidy my room. It makes me feel dan seterusnya. Bahagia di sana. Oh, kita lihat bagian penutupnya. Hey, I need to go. Look forward to your answer. With love, Julie. P.S. Send me the photograph of your kitten. Oke, intinya gini ya. Dari surat ini kita tahu bahwa Julie berkirim surat kepada Juni yang beralamat di Lampung. Julie bercerita tentang kegiatannya di rumah seperti membantu orang tua dan lain-lain. Dia juga mengatakan ketidaksukaannya mencuci piring ya. Tapi senang ya beres-beres kamar. Lalu apa lagi ya? Oke, dia juga sempat menyinggung tentang anak kucing yang dimiliki oleh Juni, betapa dia sangat iri dan juga menginginkan kucing gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Bantu saya ya menganalisa dan menemukan komponen-komponen personal letter ini yang tadi kita bahas. Yang pertama adalah Big Street, Metro Lampung ya. Ini ada jelas-jelas, ini adalah address ya. Kemudian ada tanggal di sini, date 13 of August 2020, ini adalah date-nya. Kemudian Dear June, oke, apa coba Dear June ini contohnya. Dear June ini adalah salutation, yes, salutation. Kemudian it's a great pleasure to receive a letter from you. I'm sorry dan seterusnya. Ini adalah opening ya. Dia bilang kalau dia seneng banget menerima surat sebelumnya, berarti ini udah pernah mengirim surat, berarti ini udah balasan suratnya. Ini adalah openingnya. Kemudian dari kata you know sampai what, you've got a kitten gitu ya. Oh, itu adalah body atau isinya. Oke, lanjutnya, hey I need to go. Aku mau pergi dulu katanya. Look forward to your answer. Look forward to your answer itu artinya adalah berharap banget mendapatkan balasan dari kamu segera gitu ya. Ini adalah closure atau closingnya. Oke, kemudian ada kata with love. With love apa yo di sini sebutannya untuk with love. With love ini adalah complimentary clause ya, ekspresi pendek. Kalau zaman dulu hormat saya gitu ya, atau dariku. Lalu apa ini? Ada kata Julie. Julie ini berarti signature-nya, nama. Kemudian PS ada postscript. Sebenarnya PS ini tambahan aja ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Send me the photograph of your kitten. Tolong kirimi foto kucingmu ya. Soalnya tadi bilangin tentang kucing ya, dia pengen tahu kucingnya gimana bentuknya. Oke, begitu ya. Satu lagi, setelah membahas contoh surat, saya mau ngajak teman-teman semua untuk mencari tahu atau membahas tentang kalau misalkan ngebahas surat itu ada lagi yang perlu diingat ya, perlu diingat baik-baik, yaitu tentang kebahasaannya. Yang pertama, saat kita menulis surat pribadi penting banget agar grammar atau struktur kalimat harus tepat dan benar, karena grammar yang tepat itu membantu makna dengan jelas. Kemudian yang kedua, meskipun kalimatnya harus benar secara gramatikal, kita juga boleh menggunakan slang loh di sini. Oke, ada yang tahu slang itu apa? Slang. Ya, slang itu apa ya dalam bahasa Indonesia? Sederhana, slang itu adalah bahasa percakapan informal sehari-hari atau kalian biasa menyebutnya bahasa gaul ya, yang kadang hanya dipahami oleh komunitas atau kelompok tertentu. Kayaknya kata slang ini bagus juga dibahas dalam video berikutnya ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah surat pribadi ini biasanya sering menggunakan personal pronoun ya, biasanya ada kata I, we, you dan seterusnya, menandakan kedekatan antara pengirim surat dan penerima surat. Lalu dia selalu menggunakan kalimat aktif ya, kalimat aktif. Kemudian dia juga sering menggunakan contraction itu kayak menyingkat gitu loh, kata I will disingkat jadi I'll, we will jadi we, construction ada double L, will bacanya gitu ya. Lalu yang terakhir, bahasa yang digunakan biasanya lebih akrab ya, ramah dan tentu saja kadang-kadang tidak formal ya. Oke, gitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Demikian video kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kemudian jangan lupa share